Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel gue lagi ya, Absumi. Nah, di video kali ini gue akan menunjukkan koleksi senter yang gue punya, yaitu headlamp. Sebelumnya kan gue udah pernah bikin tuh yang part 1. Sekarang part 2 mengenai semua koleksi senter headlamp gue ya teman-teman. Waktu yang di part 1, gue itu ada senter 5. Wuben H3, Convoy H1, Convoy H2, Nikron B74E, dan Sandre Yopal S. Jadi sebelumnya gue tuh ada 5 ya teman-teman headlamp. Nah, sekarang koleksi headlamp gue udah bertambah ya teman. Dan dari berbagai merek juga. Total kita akan hitung ya penambahannya ada berapa ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 headlamp ya penambahannya. Kalau kita jumlahkan dari part 1 dan part 2, totalnya ada 12 headlamp. Kebetulan yang satu ini gue belum review dan gue belum unboxing, jadi gue pajangin dulu deh di sini. Ini juga kategorinya headlamp ya teman-teman. Nightcore NU05 Kit Headlamp Matte. Ya. Oke, gue akan jelasin kepada teman-teman secara garis besar senter-senter gue ya. Oke. Yang pertama ini ada Sandre Yodo 2S ya. Ini kelebihannya dia bisa nyebar, bisa nyorot juga ya. Harganya terakhir kalau nggak salah gue beli sekitar 300 ribuan ya teman-teman. Oke. Baterainya itu di belakang ini. Sebentar, bukanya keras nih. 3 buah ya teman-teman, baterai A3 ya. Oke. Soalnya gue rada-rada lupa sih teman-teman baterainya, saking banyaknya senter. Nah, lalu ada Sandre H150 ya. Oke. Ini klaimnya bisa 150 lumen. Kelebihannya adalah dia bisa ada sensor, maksudnya dia menggunakan sensor ya. Ngecasnya di sini. Ya, Type C. Oke, nah dia ada sensornya tuh di belakang. Jadi ketika kalian goyang-goyangin gini, dia bisa nyala mati sendiri ya. Ada sensor, jadi lebih gampang ya kalau mau mati nyalain ya teman. Nah, lalu gua ada Sandre 4 Kids. Ini sih lucu ya buat anak-anak. Dan lumennya setahu gue 130 lumen ya, dia memang nggak begitu terang ya. Baterainya di sini. Tuh. Pakai A3 sebanyak 2 buah ya. Dia nggak bisa ngecas di senternya. Tapi karena gue pakai tipe baterai yang bisa cas langsung di baterainya, jadi gue pakai baterai ini ya teman-teman. Oke. Nextnya, gue ada senter Nightcore ya. Ini Nightcore apa aja, gue lupa sendiri teman-teman. Aduh, Nightcore tipe apa ya teman-teman? Sebentar ya, gue cari dulu. Oh, ini Nightcore NU 17 ya. Bisa nyebar dan bisa sorot juga. Ya. Bisa nyebar dan sorot juga. Ada warna merahnya juga ya. Nah. Lalu kemudian ada senter Natur High. Ya. Ini sih mas senter biasa. Dia ngecasnya di sini. Oke, kita buka casnya. Tuh, pakai micro USB ya casnya. Klaimnya bisa mencapai 200 lumen dan dia enaknya ada sensor nih, tombol sensor. Jadi kalian kalau mau mati nyalain tinggal begini-begini aja nih. Habis nyala bisa mati ya. Nah. Gue tadi kayaknya lupa sebutin harga ya teman-teman ya. Yang Sandre H150 ini harganya sekitar 230 ribuan.
ini Sunrise Focus BB ini sekitar harganya 180 ribuan. Nitecore NU17 ini harganya sekitar 250 ribuan. Center Naturhack ini kurang lebih sampai 200 ribuan ya. Nah, oke, lanjut center berikutnya yaitu Nikon H15. Oke. Baterainya dia pakai A2 ya, atau 14500. Kalau pakai 14500, dia lumennya bisa mencapai 700 ya maksimumnya ya. Dia nggak bisa ngecas di senternya, jadi kita ngecas di baterainya ya. Solusi lebih simpelnya ya daripada beli alat charger ya teman-teman. Kalau untuk Nikon ini, kelebihannya dia bisa nyorot dan bisa nyebar ya. Nah, ini ada tombol nyalanya ya. Oke, gue nggak akan nyalain. Nikon H15. Center ini harganya kurang lebih 400 ribuan ya. Termasuk center yang gue suka ya untuk headlamp. Nah, lanjut. Gue ada nih yang belum gue unboxing nih teman-teman. Belum sempet ya. Apa ini? Nitecore NU05 Kit headlamp. Bisa buat untuk sepeda. Mungkin ini maksudnya sepeda lampu klap tip di belakang. Bisa gantung di tas. Karena dia bentuknya bener-bener kotak begini loh teman-teman. Kecil banget nih. Bisa untuk hewannya dipasang di lingkaran ini ya lehernya. Bisa untuk kayak di jam tangan. Bisa juga jadi headlamp. Nah, bisa juga taruh di belakang kepala nih. Jadi depannya headlamp, belakangnya pasang ini. Gue rencana memang untuk pasang di belakang headlamp gue ya. Oke. Ini harganya sekitar 220 ribuan ya teman-teman. Nitecore. Oke. Nah, ini ada beberapa keterangan cara menggunakannya. Ngecasnya langsung di senternya. Klaimnya itu kurang lebih bisa sampai 120 lumen ya. Nanti kalau kalian mau nonton, ditunggu ya video kita pada saat untuk review dan unboxing ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ini ada 7 buah center gua yang baru ya teman-teman. Udah lumayan lengkap ya. Menurut teman-teman perlu nggak nanti gue bikin semua center gue review ke-12-nya headlamp semua. Tapi kalau dari teman-teman bilang menurut Apps to Me atau menurut gue, yang mana sih center yang paling gue suka sesuai kebutuhan gue? Oke, gue akan bilang ya, center yang paling gue suka di antara semua ini adalah Nikon. Nikon ini gue paling suka. Kenapa? Oke. Pertama, dia bisa 2 buah baterai teman-teman. AA dan 14500. Jadi kalau pakai AA, dia mungkin lumennya maksimum sekitar 300-an. Sedangkan kalau sudah pakai 14500, lumennya bisa mencapai 700 lumen. Oke. Nah, kedua, dia bisa nyebar dan sorot nih. Kalian bisa lihat review gua, jadi bisa nyebar dan sorot. Dan yang paling gua suka lagi, sebar dan nyorotnya, dia bisa dinyalain secara bersamaan. Kan jarang-jarang tuh ada senter bisa nyorot, nyebar dan sorot secara bersamaan ya. Sedangkan kalau Sunray ini, dia sepertinya cuma salah satu, mau nyebar-nyebar, mau sorot-sorot. Nitecore ini juga nih, mau nyebar-nyebar, mau nyorot-nyorot. Ini bisa langsung kedua-duanya ya teman-teman. Oke. Waktu gue beli, gue sudah dikasih baterai ya. Harga senternya sekitar 400 ribuan. Jadi bisa langsung cas di baterainya, simple, nggak perlu beli alat cas yang gede. Jadi kalian tinggal pakai charger handphone lah ya, paling tinggal sesuaikan dengan colokannya Type-C atau micro USB ya. USB sorry. Nah, lalu kedua yang gue suka tuh adalah dia bisa 180 derajat tuh. Ya kan? Jadi ketika teman-teman manggil gue juga pernah punya center headlamp Nikon ya yang B74E. Jadi ketika dipanggil teman, daripada repot-repot cari matiin supaya ini tidak menyilaukan teman-teman yang pada saat ketemu gue untuk nyorot, langsung digeser ke atas saja. Jadi dia nyorot ke atas dengan cepat, ya kan? Kalau center-center lain kan kebanyakan mentok ya, cuman sampai di sini
Sedangkan Nikron ini kelebihannya itu tuh. Cocok untuk industrial, camping juga cocok, camper van juga cocok, hiking juga cocok ya. Oke. Dan untuk lumennya kan dia maksimum 700. Itu sudah sangat cukup ya. Karena berdasarkan pengalaman gua dan dengar-dengar dari cerita orang, di tempat gelap itu sebenarnya 200 lumen tuh udah cukup, teman-teman. Udah bener-bener cukup ya. Makanya gue bilang ini termasuk salah satu headlamp favorit gue ya. Dan kalian juga mesti ingat ya, kalau misalnya lumennya terang-terang, otomatis itu satu, senter panas, kedua, baterainya juga cepat boros. Jadi memang ideal tempat yang gelap itu 200-an lah ya. Tapi kalau ini kan bisa sampai 700. Ya mungkin pada saat tiba-tiba butuh yang lumen lebih terang, nah kalian bisalah nyalain yang 700 lumennya ya. Dan ini juga termasuk kecil karena baterainya menggunakan tipe A2 ya, sebanyak 1 buah doang. Ya. Nah, lalu senter apa lagi yang gue suka dari semua ini ya? Kalau menurut gue, yang kedua itu harus ada sensor. Sayangnya di Nikron ini nggak ada sensor. Jadi yang ada sensor ini di center gue, Naturhack dan Sunray ini ya. Nah, pada saat kita manggil teman, mereka tuh enak loh, tinggal set, lampunya langsung mati. Jadi nggak perlu pencet-pencet cari tombol. Apalagi ada, misalnya ada satu senter yang tombolnya cuma satu, jadi kita mesti pencet sampai mati ya. Kalau untuk Nikron ini kelebihannya kalau dipanggil kita tinggal puterin ke atas lebih cepat. Ya, jadi dari semua senter ini yang gue paling suka nomor satu adalah Nikron H15. Kedua yang ada sensor nih, Naturhack apa Sunray. Ya. Kalau untuk anak-anak cocoknya pakai yang kecil ini. Karena kenapa? Karena lumennya nggak begitu terang. Jadi kalau kesorot itu nggak begitu silau ya untuk orang tuanya ya. Atau yang ini juga boleh ya. Nah, dari ke 7 center gua ini kita akan timbang ya beratnya masing-masing berapa, kecuali yang ini karena ada boxnya, supaya kita tahu nih, jangan sampai kita pakai center terlalu berat di kepala jadinya nggak enak gitu loh, nggak nyaman. Gua akan timbang satu persatu ya. Pertama Sunray ini dulu ya, Yudo 2S. Kalian bisa lihat 77 gram. Oke. Gue ulangin 77 gram. Sunray ini H150 60 gram. Ini semua sudah input baterai ya. Yang BB4Kit ini 63 gram ya. Nightcore ini 44 gram. Ya sekitar 44-45 ya. Nah, kalau Naturhack ini feeling gue sih kayaknya paling berat deh. Oh iya, 82. Ini baterai sudah termasuk ya. Nah, yang terakhir Nikron ini gue agak ragu nih, paling berat atau diantara paling berat dan ringan. 81 gram. Tadi yang Naturhack ini berapa ya? Lupa. Oh. Berarti antara Nikron H15 sama Naturhack cuman beda 2 gram, 3 gram ya teman-teman. Oke. Jadi inilah center yang gue rekomendasi buat teman-teman jika mau memiliki ya, termasuk Nightcore ini ya. Nah, jadi gue udah jelasin satu persatu. Kalau kalian mau paling terang, udah pasti Nikron ini. Ya. Kalau kalian mau yang cukup-cukup, Naturhack oke, ini oke, ini oke, ini oke, ini 150-an. Berarti bermain di antara 100 sampai 200 lumen lebih lah. Ya. Nah, jadi kebutuhan nanti tinggal disesuaikan. Untuk berat tadi gue sudah timbangin
Gua rasa kalau kita pakai untuk di kepala masih di bawah 90 gram, nggak terlalu merasa berat ya, kalau menurut gua ya. Nah, kebetulan ini senternya semua menggunakan tipe baterai triple A atau baterai built-in atau baterai double A, sehingga nggak begitu berat banget dibanding mungkin kalau pakai baterai 18650 ya teman-teman. Harusnya ini senter sih makin ringan, tapi nanti ditunggu aja ya reviewnya senter ini. Gue belum sempat bikin ya. Oke. Baik teman-teman, sekian video review dari koleksi senter gue. Jika ada masukan, tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan sorry ya kalau ada kurang-kurang dari gue ya. Oke. Bagi teman-teman yang ada mau minta tolong gue untuk review tipe headlamp apa, tulis saja di kolom komentar ya. Gue usahakan untuk bikin review senter itu. Tapi jangan yang terlalu mahal-mahal banget ya teman-teman. Oke. Oh ya, satu hal lagi ya teman. Jika kalian mau saya bikin perbandingan di antara ke-7 senter ini atau di antara ke-12 senter yang gue punya sebelumnya, kalian bisa ngomong ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau simpen headlamp itu kadang kan rada riweh ya. Nah, sebelumnya gue pernah bikin video kita harus beli sebuah kotak ya. Nah, kotaknya seperti ini. Gue pernah bikin sih. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, bisa nonton video ini ya. Nah, jadi gue tuh banyak banget beli kotak-kotak seperti ini buat simpen senter-senter gue. Tuh ada banyak nih. Jadi membuat lebih rapi ya. Daripada kita kalau misal geletakin di tas atau di apa kan begini kan berantakan tuh. Ya kan, apalagi begini lagi nih kan berantakan. Gue nggak suka, jadi gue putuskan beli kotak ini. Oke, gue akan bagi teman-teman yang udah pernah nonton skip nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa jangan ya. Nah, jadi gue tuh beli kotak-kotak gini, gue simpan semuanya supaya rapi. Nah, gue lipat-lipat begini. Oke, gue masukin. Tuh. Habis ini gue tutup. Nah, kotak ini harganya sekitar 40 ribuan sampai 50 ribuan ya, gue lupa. Kalau nggak salah sih Sandre ya yang bikin kotak ini ya. Oke. Nah, jadi gue akan simpan semua senter gue di kotak itu biar kelihatan rapi. Nah, ini ada kotak lagi, gue akan simpan lagi. Ya kan? Jadi tuh, lebih rapi ya. Ntar gue rapin dikit lagi. Ini ada kejepit nih. Bentar ya. Tapi ya, atau kalau teman-teman punya kotak-kotak kecil kayak gini ya, tipe kotak apapun, ini sih ide-ide aja sih ya. Kalian juga bisa pakai kotak-kotak kecil begini ya. Ini sih gue nggak tahu nih kotak obat siapa, di rumah ada, gue ambil aja lah. Nah, yang penting supaya rapi lah intinya. Kita lipat-lipat dulu senternya. Oh, ini agak nggak buat. Oh ya, ini naikin. Tuh, masukin tuh. Jadi ya lebih rapi lah teman-teman ya, daripada digeletakin begitu. Ini sudah contoh lah, cukup buat teman-teman. Tuh, rapi kan? Jadi ketika kalian mau simpen di sebuah lemari, tinggal masukin aja, tumpukin. Nah, kadang gue sengaja kasih kayak gantungan gini ya. Kalau misalnya teman-teman yang hobi camping atau hobi kayak hiking, ini tinggal jepit di tas bagian luar. Jadi ketika mau dipakai langsung buka pakai. Karena kan senternya termasuk urgent ya pada saat dibutuhkan, daripada masukin tas ngegeletak nyari-nyari susah. Jadi ini bolehlah sebuah ide ya. Gue
gue juga pernah info juga kepada teman-teman. Oke teman-teman, sekian review dari gue. Jangan lupa ya SKSD, subscribe, comment, share, dan seterusnya ya teman-teman. Terima kasih semua teman-teman. Gelap siapa takut.